Shalom Bapak Ibu Saudara semua, dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa Tuhan memberkati, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita semua, amin. Mari kita sama-sama beribadah dengan penuh antusias, dengan sukacita. Walaupun kita berada di rumah, tetapi mari kita menghargai, menghormati Tuhan yang sudah begitu luar biasa menolong dan berkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu baik dan sempurna dalam kehidupan kami. Kami sudah menjalani berbulan-bulan masa pandemi corona ini ya Tuhan. Tetapi kami merasakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus menolong kami. Kalau kami ada dalam keadaan sehat, kalau kami ada dalam keadaan diberkati, semuanya oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami mengucap syukur untuk itu ya Tuhan. Dan kami siap pada pagi ini bersama-sama dengan keluarga. Kami hendak memuji meninggikan nama-Mu. Karena besar kasih setiamu atas kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap meninggikan Engkau. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua katakan amin. Haleluya, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa, layak dipuji dan ditinggikan. Haleluya, mari kita bertepuk tangan bersama-sama meninggikan namanya. Haleluya. Haleluya, oh. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama Geresakan. Haleluya. Sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama Geresakan. Haleluya. Mari sama-sama rindukan lawatan Tuhan atas kehidupan kita semua. Sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Sekali lagi kami
Dia Allah yang luar biasa. Dia datang dan bertahta di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan kebenaran kami, bukan dengan kesalehan kami, bukan dengan kesucian kami datang menghadap Engkau. Tetapi kami masuk ke ruang Maha Kudus-Mu oleh karena darah anak domba yang sempurna yang sudah Kau persembahkan di atas kayu salib. Saat kami menghampiri tata kasih karunia-Mu dengan penuh keberanian dan menerima semua pemberian-Mu, kami menyembah-Mu. Dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Kami mau masuk ruang Maha Kudus-Mu. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu,
ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita sembah Allah kita. Engkau kudus Tuhan, katakan suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi hari.
mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu. Tuhan yang ada selama-lamanya, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Holy, holy, merciful and mighty, God in three person, blessed Trinity. Haleluya. Haleluya. Segala puji, segala kemuliaan, segenap nafas memuliakan namamu Tuhan. Terima kasih, Engkau Allah yang ada dan terus ada sampai selama-lamanya. Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Kalau sebentar kami akan duduk diam, mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan olehnya adalah isi hati-Mu. Terima kasih Roh Kudus menerangi hati kami semua, untuk boleh firman Tuhan ditaburkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita sama-sama hadir pada pagi hari ini untuk sama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema adalah WKS ya, Warga Kerajaan Sorga saudara. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada tahun 2018 ada satu negara yang dinobatkan sebagai status kewarganegaraan terbaik sedunia, yaitu adalah status kewarganegaraan Perancis. Kurang lebih persentasinya adalah 81,7% dibandingkan Jerman 81,6%. Negara tersebut saudara mendapatkan sebuah predikat sebagai status kewarganegaraan terbaik oleh karena beberapa faktor. Kurang lebih faktornya adalah karena kekuatan ekonominya, karena sumber daya manusianya terbangun, lalu adanya perdamaian di negara tersebut, bahkan stabilitas perjalanan bebas visa atau serta akses menetap dan bekerja di luar negeri itu sangat dipercaya. Nah makanya saudara, menurut survei bahwa apabila seseorang dengan status kewarganegaraan yang terbaik tersebut, maka akan memperoleh keunggulan atau menikmati beberapa fasilitas yang lain. Salah satunya dibebaskannya visa antar negara. Pada sebelum Perancis dinobatkan sebagai status kewarganegaraan terbaik, saudara, Jerman kurang lebih 170 negara membebaskan hanya butuh paspor saja. Nah hari ini mungkin Perancis sudah menjadi salah satu negara yang terbaik berwarga negaranya. Nah saudara, berarti ada satu keunggulan, ada satu keuntungan di mana status kewarganegaraan tersebut. Tapi saudara, tahukah bahwa ada status kewarganegaraan yang lebih baik daripada status kewarganegaraan Perancis maupun Jerman, yaitu adalah status kewarganegaraan Kerajaan Sorga. Karena status kewarganegaraan Perancis dan Jerman hanya ada di dunia, tapi kita perlu menyadari kita ini adalah merupakan status kewarganegara Kerajaan Sorga yang bukan hanya di dunia saja saudara. Yuk kita baca Alkitab kita sama-sama di dalam Filipi 3 ayat 20. Kita baca di dalam Filipi 3 ayat 20 saudara. Filipi 3 ayat 20 dikatakan demikian.
Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menuliskan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi pada saat itu, ayat tersebut konteksnya, latar belakangnya, Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi terkhusus untuk orang-orang percaya pada saat itu, mereka banyaknya orang-orang percaya itu merasa puas dengan status kewarganegaraan Romawi. Jadi begini ceritanya saudara, orang-orang Filipi pada saat itu mayoritas adalah orang-orang yang berasal daripada Italia yang setia kepada Romawi. Nah, di mana Filipi ini adalah suatu kota atau pangkalan ketentaraan sekaligus koloninya Romawi yang sebagian besar penduduknya itu memang daripada Italia tersebut. Jadi bisa dikatakan adalah kota Filipi adalah miniatur kota Roma. Nah, kota ini adalah sebuah kota kolonial Roma, saudara. Warganya ini lebih banyak memiliki kewarganegaraan Roma. Sekalipun mereka tuh hidupnya di Filipi. Nah mereka ini adalah orang-orang Roma, saudara. Nah apabila seseorang memiliki kewarganegaraan Romawi, maka akan memperoleh hak-hak istimewa, fasilitas-fasilitas khusus, serta berbagai kemudahan dan pelindungan dari pemerintahan Romawi. Makanya pada saat itu, ketika mereka mempunyai status kewarganegaraan Romawi, bisa dikatakan ditakutilah pada masa-masa itu, saudara. Makanya saudara, kita melihat bagaimana ada keuntungannya ketika zaman itu, sehingga Rasul Paulus sebenarnya menekankan kepada mereka bukan masalah engkau menjadi warga negara Roma atau membanggakan warga negara Roma, saudara, Romawi tersebut. Tapi Paulus memberikan gambaran tentang kehidupan yang jauh lebih baik dan sebenarnya tersedia untuk jemaat-jemaat Filipi. Dengan mengatakan bahwa sebenarnya mereka ini adalah warga kerajaan sorga. Jauh lebih baik daripada kerajaan Romawi adalah warga kerajaan sorga. Nah hal ini juga kita perlu berlakukan karena kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah saudara-saudaraku, di ayat tersebut juga ada kata-kata menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat ya. Nah ketika menantikan kedatangan, Paulus menunjukkan kepada kebiasaan kaisar yang selalu mengunjungi Filipi karena merupakan miniatur daripada kota Roma. Jadi ketika warga negara kerajaan Roma Filipi pada masa itu, ketika kaisarnya datang ke tempat itu rasanya senang banget. Nah sebenarnya Rasul Paulus itu menunjukkan bagaimana sebagai orang percaya ketika kita melihat bagaimana Tuhan datang kedua kali itu rasanya senangnya luar biasa. Nah saudara-saudara, saya akan mengajak setiap daripada kita, ternyata Rasul Paulus sendiri ini merupakan kewarganegaraan Roma. Yuk kita baca di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 29. Kisah Para Rasul 22 ayat 29 dikatakan, maka mereka yang harus menyesat dia, ini adalah Rasul Paulus, segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rum. Nah saudara, orang Rum ini adalah sebutan untuk orang atau warga kerajaan, warga kenegaraan Romawi, kekaisaran Romawi disebutnya orang Rum. Nah kita tahu bahwa sejarah perjalanan kehidupan Paulus waktu dia belum bertobat adalah seorang yang menganiaya saudara, dan dia dilahirkan di Roma. Makanya disebutnya banyak, dia dikatakan adalah orang Rum. Nah bagaimana cara orang-orang sana memiliki kewarganegaraan Romawi, saudara? Di ayat sebelumnya, Kisah Para Rasul 22 ayat 28, sebelum dari 29 ini dikatakan demikian. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Nah saudara-saudara, kita melihat bahwa sesuatu yang dianggap pada masa itu kewarganegaraannya sangat menguntungkan, mempunyai hak-hak yang tertentu secara khusus, fasilitas diperoleh yang sangat luar biasa, dibeli dengan mahal. Nah padahal saudara, ada status kewarganegaraan yang sangat lebih indah, sangat lebih baik. Itu nggak perlu dibeli dengan mahal, kita cukup hanya percaya sama Tuhan, maka kita akan memperoleh sebagai status kewarganegaraan kerajaan Allah atau kewarganegaraan sorga. Nah saudara, ada beberapa cara untuk dapat memperoleh kewarganegaraan Romawi pada masa itu sampai dia bisa beli-beli dengan harga yang sangat mahal.
Status kewarganegaraan itu bisa didapat daripada kelahirannya, warisan dari orang tuanya, penghargaan dari pemerintah Romawi apabila seseorang telah berjasa besar atau melakukan sesuatu yang menguntungkan pemerintah Romawi, saudara. Kenapa saya mengajak setiap dari kita menggali secara detail kenapa Rasul Paulus begitu greget sama orang-orang Filipi untuk sama-sama menyadari betapa pentingnya kerajaan, status kewarganegaraan kerajaan sorga, bukan status kewarganegaraan Romawi, saudara. Nah, Rasul Paulus berpendapat memanglah tidak salah seorang di bumi ini memiliki satu atau lebih kewarganegaraan. Toh buktinya Rasul Paulus aja mempunyai status kewarganegaraan yang lebih daripada satu, saudara. Paulus menekankan bukan fokus utama kita itu melihat hak-hak istimewa atau fasilitas yang didapat dari status kewarganegaraan tersebut di dunia itu atau Romawi tersebut, tapi sesungguhnya Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika seseorang hanya fokus kepada itu, maka dia sudah kehilangan tujuan hidupnya yang utama, saudara. Sekali lagi saya ulang, ketika seseorang hanya fokus kepada status kewarganegaraan yang mengejar dan menikmati hak-hak dan fasilitas-fasilitas tertentu, saudara, berarti dia telah kehilangan fokus utamanya dalam menjalani kehidupan. Karena fokus utama kita adalah sebagai status kewarganegaraan kerajaan sorga, saudara. Nah, setiap kerajaan pasti memiliki wilayah dan warganya maupun rajanya, saudara. Kita perlu menyadari betul bahwa Yesus Kristus ini merupakan raja dari kerajaan sorga itu sendiri. Nah, hari ini saudara, mungkin saudara belum memahami betul. Ada mungkin dari kita yang belum pernah mengikuti DK atau mengikuti dasar kekristenan. Saudara perlu sadar ketika satu kerajaan itu ada satu pemimpin. Nah, ketika kita ada di sebuah kerajaan sorga, kita harus sadar dulu dan kita percaya bahwa kerajaan sorga itu adalah dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di dunia, warga negara apapun pasti mempunyai pemimpin-pemimpin. Nah, kita akan melihat secara jelas, saudara, di dalam Yesaya 9 ayat 5 bagaimana Tuhan Yesus ini merupakan, dalam bahasa Yunaninya adalah kurios, saudara, artinya raja. Tapi di dalam Yesaya 9 ayat 5 itu sangat jelas dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, saudara, betapa sering kita dengar ya lagu ini, lagu-lagu ketika lagu Natal. Di situ dikatakan Yesus ini merupakan Raja damai, saudara. Syarat masuk di dalam kerajaan sorga itu adalah memiliki tubuh yang kudus, saudara. Ketika kita melihat perjalanan kehidupan Tuhan Yesus, dia mau raja yang luar biasa, mau mati di kayu salib untuk menguduskan dan menyucikan setiap daripada kita. Maka penting untuk setiap dari kita belajar bagaimana menjadi status warga kerajaan yang baik pula, saudara. Karena ketika seseorang melihat status kewarganegaraan kita, itu menentukan karakteristik. Makanya kenapa tadi kita melihat karakteristik daripada orang-orang Jerman, orang-orang Prancis pada masa itu mempunyai pembangunan sumber daya manusia. Mereka tuh orang-orang yang mandiri, orang-orang yang dipercaya di negara manapun, saudara. Nah, demikian juga kita sebagai orang-orang percaya harusnya bisa menjadi berkat. Nah, saudara, saya mau bilang bahwa sebenarnya peranan kita itu bukan hanya berstatus di warga negara dunia saja, tapi kita tuh mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai status kewarganegaraan kerajaan sorga. Di dalam Titus 2 ayat 14 dikatakan gini, saudara, ini Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana cara membedakan apakah kita merupakan warga kerajaan sorga atau bukan? Itu simpel sekali, saudara, sangat mudah. Apabila kita melihat atau kita kasih perumpamaan ketika kita seorang warga negara Indonesia, pasti kita ada satu momen kita bisa keliling dunia. Contohnya ada orang tertentu pergi keliling dunia, dia bertahun-tahun tinggal di sana, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun dan sebagainya, saudara. Bertahun-tahun lah tinggal di sana. Tapi pasti kita memiliki kerinduan untuk kembali ke Indonesia karena merasa bahwa Indonesia ini merupakan tanah airnya.
Nah itu kita dapat melihat bagaimana demikian juga dengan kewarganegaraan sorga, saudara. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan memiliki kewarganegaraan sorga, tentu rindu untuk kembali ke sorga. Karena kita merasa kita ini merupakan warga kerajaan sorga. Nah kita pun rindu dong untuk hidup kudus, melakukan yang benar di hadapan Tuhan untuk menyenangkan hati Dia, menyenangkan Raja kita. Ketika kita diutus oleh Raja kita pergi ke negara tersebut, ke daerah-daerah tertentu, pasti kita ingin membuat bangga dong Raja kita. Nah ketika kita diberi kepercayaan itu, yuk sama-sama bangun hubungan, bangun hidup kudus, bangun hidup sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita perlu menyadari bahwa status kewarganegaraan kita bukan lagi kewarganegaraan dari kegelapan, tapi kita udah menjadi warga negara terang, warga kerajaan sorga, saudara, yang telah dikuduskan, yang telah disucikan, dihapuskan, diampuni oleh Tuhan. So mari sama-sama kita belajar, saudara, mengenai itu. Nah apabila kita sudah bersikap seperti itu, jika belum, maka bisa kita katakan bahwa kita ini belum menjadi status warga kerajaan sorga. Yuk, Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 22 dikatakan demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara, ada 3 hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita ini merupakan warga kerajaan sorga yang sudah Tuhan tebus, yang sudah Tuhan angkat kita dari kerajaan kegelapan menuju ke kerajaan terang. Dan yang kedua, kita ini merupakan anggota tubuh Kristus, saudara. Lalu yang ketiga, kita ini merupakan bait Allah atau rumah Tuhan dalam hidup kita. Jadi Tuhan mengerjakan dalam kehidupan kita apa, saudara? Kita ini sudah dijadikan warga kerajaan sorga. Kita ini adalah anggota tubuh Kristus yang mungkin kita udah lama ada di dalam kerajaan kegelapan, tapi Tuhan angkat kita menjadi warga kerajaannya, Tuhan. Lalu bait Allah tertanam dalam hidup kita, di dalam hati kita. So ketika kita menyadari itu, saya percaya Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Efesus pada saat itu, orang-orang Kristen itu perlu melihat 3 kebenaran ini, saudara, yang ada dalam kehidupan kita. Betul, saudara, kita ini merupakan status warga kerajaan sorga, lalu ada bait Allah di dalam diri kita, dan kita ini merupakan anggota tubuh Kristus, dan kepalanya adalah Yesus Kristus. Nah, lalu mungkin kita bertanya, saudara, sebagai warga kerajaan sorga pasti dong kita mempunyai hak dan kewajiban. Kita pasti mempunyai sesuatu yang kita dapat, tapi ada sesuatu kewajiban yang perlu kita lakukan. Ketika kita sudah memperoleh sebagai status kewarganegaraan dengan baik, pasti kita bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada. Ketika kita tahu kita merupakan status warga kerajaan sorga, kita pasti menikmati, kita ada di sorga nanti kelak, di posisi yang ada. Kita memuji dan menyembah Tuhan di satu tempat yang Tuhan sudah sediakan, di satu tempat yang sudah Tuhan rencanakan bagi kehidupannya kita. Kita bisa menikmati segalanya, hidup dengan damai, sejahtera di sana nanti. Fasilitas yang bisa kita nikmati. Tapi saudara, ada hal yang paling penting, yaitu bagaimana sikap kita sebagai warga kerajaan sorga. Hal apa saja yang perlu kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Sebagai warga kerajaan sorga, ketika kita ada di dunia ini, apa yang harus bisa kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan, saudara? Yang pertama, saudara, ketika kita menyadari bahwa kita adalah status warga kerajaan sorga dan kita ada di bumi, Tuhan ingin agar setiap dari kita itu menghadirkan sorga di bumi. Dunia saat ini sedang berjalan menuju kebinasaan, saudara, di mana banyak orang sedang hanyut ke dalamnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa banyak orang yang hidup sebagai seteru daripada salib Kristus, yaitu orang-orang yang mengaku percaya sama Tuhan namun mencemarkan dirinya, saudara, dengan cara hidup tidak susila, dengan ajaran-ajaran palsu. Nah, saudara, makanya penting itulah kita ada di dunia ini untuk sebagai menjadi orang-orang percayanya Tuhan, untuk menjadi garam dan terang, saudara, di tengah dunia saat ini. Di tengah tekanan keadaan tersebut, kita ini perlu menjadi garam dan terang. Karena sebagai orang percaya, saudara, kita ini perlu menjadi seseorang yang
berdampak menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Menghadirkan sorga ada di bumi, saudara. Nah, mungkin kita juga bertanya bagaimana cara kita menghadirkan sorga ke bumi ini. Apakah dengan memuji dan menyembah Tuhan itu merupakan satu-satunya cara kita menghadirkan sorga ke bumi? Ternyata tidak, saudara. Itu tidak cukup dengan memuji dan menyembah Tuhan, karena dunia membutuhkan public figure nyata yang mereka sedang cari, yaitu untuk dijadikan teladan, yaitu orang-orang percaya warga kerajaan sorga yang menjadi teladan bagi mereka. Ketika mereka melihat status warga negara kita dan mereka melihat contoh dalam kehidupannya kita, mereka tuh menjadikan hidupnya mereka tuh seperti demikian. Maka keberadaan kita lah yang perlu hadir di tengah masyarakat dan membawa pengaruh ilahi melalui gaya hidup berlandasan hukum kerajaan sorga. Hal ini memang tidak mudah, tapi Tuhan telah memperlengkapi kita, saudara, melalui Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita ini berstatus warga kerajaan, status warga negara dunia. Ya, ada hal yang harus kita kerjakan, kita mendoakan negara kita. Tapi ada satu hal yang paling penting, yaitu kita perlu juga bekerja, berperan, bertanggung jawab akan status kewarganegaraan kita sebagai warga kerajaan sorga, di mana kita menjadi teladan bagi orang-orang di lingkungan kita, menjadi garam dan terangnya kita di tengah situasi dan kondisi yang ada hari ini, saudara. Amin, saudara. Mau jadilah terang pada pagi hari ini, mulailah pada pagi hari ini menjadilah garam dan terang dimanapun kita berada. Ketika kita ngerasa sulit, tenang, Roh Kudus sudah kasih sama kita. Ketika kita percaya sama Tuhan, ingat waktu Pentakosta di hari pertama Tuhan Yesus, di waktu zaman dahulu Tuhan Yesus datangkan Roh Kudus, dia menolong kita. So, ketika kita ngerasa bahwa kita hidupnya berat, tenang, Roh Kudus akan membantu kita dalam menjalani kehidupannya kita, saudara. Karena dia tidak meninggalkan gitu aja. Tuhan kasih penolong, kasih pendamping untuk kita menjadi garam dan terang, menjadi teladan, menghadirkan sorga di bumi. Menghadirkan sorga di bumi bukan hanya sekedar di lingkungan kita saja, di keluarga kita, di tempat usaha kita, di tempat pelayanan kita, gereja kita, kantor kita, toko kita, usaha kita. Semuanya hadirkanlah sorga di bumi sehingga mereka bisa merasakan sorga yang ada, yang pernah kita bayangkan, yang pernah kita rasakan. Nah, saudara, bagi saudara yang belum merasakan kehadiran sorga, kerajaan sorga seperti apa, yuk sama-sama ikut DK, pelajari DK dan HB. Lalu kemudian saudara baca firman Tuhan yang ada di sini di Alkitab, saudara. Saudara akan mengetahui betul tentang kerajaan sorga dan bisa menjadikan garam dan terang di lingkungan saudara. Amin, saudara. Jadilah garam dan terang pada pagi hari ini, jadikan sorga dimanapun kita berada hari ini, saudara. Dan yang kedua, bagaimana kita sebagai warga kerajaan sorga harus bertindak, bersikap apa sih selama dunia ini? Nah, yang kedua adalah sadar bahwa keberadaan kita ini hanyalah sementara di bumi. Dan yang kedua adalah apa, saudara? Kita sadar bahwa kita ini ada di dunia ini hanya sementara. Karena tempat asal kita ini adalah di sorga, saudara. Nah, Ibrani 11 ayat 9 sampai dengan 10 dikatakan demikian. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Itu adalah Abraham, saudara, yang turut mengambil ahli waris janji yang satu itu. Ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Meskipun kita tinggal di bumi maupun di dunia, namun sebagai orang percaya, saudara, secara rohani kita ini tidak lagi menjadi bagian dari warga negaraan di dunia, tapi kita dikatakan menjadi seorang yang asing di dunia ini, melainkan pendatang di bumi. Kita ini merupakan tamu atau lagi sedang hiburan lah, sedang menikmati wisata di dunia ini dengan fasilitas yang ada. Seperti halnya Abraham, meskipun dia sudah tinggal di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tapi dia sendiri merasa bahwa orang asing di tanah itu. Karena tanah yang disebutnya itu adalah tanah asing, karena dia percaya bahwa ada satu tanah yang sudah Tuhan bangun, ada satu tanah yang sudah Tuhan sediakan yang dia nanti-nantikan. Kenapa sih dia bisa bilang gitu? Yaitu karena dia percaya sungguh-sungguh bahwa ada satu tempat yang Tuhan sediakan bagi dia, yang dia nanti-nantikan, saudara. Tempatnya seperti apa? Tempat yang dirancang oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan, dibangun oleh Tuhan, yaitu adalah tempat itu bernama sorgawi, kerajaan sorgawi. Kita perlu menyadari bahwa Abraham saja sebagai orang yang
menganggap bahwa dirinya asing di dunia ini karena dia tahu bahwa tempat asalnya, saudara. Nah, kita ini bukan makhluk yang permanen, saudara, di bumi ini. Kita ini hanya sementara tinggal di sini. Tempat asli kita di sana. So, ketika misalkan kita terlalu fokus di dunia ini, terlalu menikmati dunia ini, kita lupa tempat tinggal kita, tempat asal kita, lalu kita seenaknya dewe melakukan hak-hak atau kewajiban tertentu di tempat ini, rasanya, saudara, akan membentuk karakter kita, membentuk sesuatu sifat kita yang demikian. Kita harus melatih diri kita selama ada di sini untuk menikmati, untuk melakukan aktivitas kita sebagai warga kerajaan Allah yang penuh dengan kekudusan, kesucian, dan lain sebagainya, saudara. Yang firman Tuhan ajarkan kita. Karena saudara ingat ya, hukum di sebuah negara itu punya hukumnya. Kalau di Indonesia ada UUD. Nah, kalau di Sorgawi itu adalah Alkitab, banyak hukum-hukumnya. Tuhan ingin agar setiap dari kita mampu memenuhi hukum yang ada di Alkitab. Nah, saudara, yang ketiga, bagaimana cara kita untuk melakukan apa yang harus kita kerjakan selama kita di dunia ini sebagai warga kerajaan sorga. Yang ketiga adalah berperang tidak dengan cara duniawi, saudara. 2 Korintus 10 ayat 3 dikatakan demikian. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang kita ini hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Makanya poin nomor 3 ini, sikap atau peran apa yang bisa kita lakukan? Berperang tidak dengan cara duniawi. Sebagai warga kerajaan sorga, kita ini berperang bukan hanya melawan hal-hal yang duniawi, saudara. Salah satu keuntungan kita sebagai warga kerajaan sorga, Tuhan udah kasih kita kuasa, otoritas sebagai anak-anak Tuhan untuk melawan, untuk berperang, saudara. Perangan apa, saudara? Ketika Tuhan sebelum terangkat ke sorga, dia mendelegasikan kepada murid-muridnya bahwa menjadikan semua bangsa muridnya, saudara. Artinya adalah amanat agung yang Tuhan percayakan kepada kita untuk mengambil bagian dalam mengubah dunia. Namun tentunya, saudara, ada musuh yang tidak mengendaki hal itu terjadi. Ada musuh yang mencoba untuk mencegah hal rencana Tuhan itu. Bahkan, saudara, mereka berusaha untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan ke dalam berbagai jerat dan tawaran dunia, saudara. Makanya peperangan ini tidak bisa terelakkan, terus menerus peperangan ini, saudara. Bukan hanya peperangan duniawi, tapi peperangan roh. Makanya kalau misalkan saudara mengatakan saudara pernah lihat ayat atau pernah mendengar di DK atau dimanapun, saudara pernah dengar di Efesus 6 ayat 12. Di situ dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh yang jahat di udara. Nah, saudara, peperangan kita bukan hanya dunia, tapi peperangan kita adalah melawan roh. Saudara, iblis tidak lagi bekerja di sebuah bar, tidak lagi bekerja di tempat dugem. Iblis juga tidak bekerja lagi secara ekstra di tempat perkumpulan-perkumpulan dosa, ataupun dimanapun tempat-tempat perkumpulan iblis yang kita tahu, tempat-tempat di mana setan banyak kumpul di situ, iblis itu sudah tidak bekerja ekstra di situ, saudara. Iblis itu hanya memantaunya saja. Oh, sudah jalan seperti biasa. Orang-orang ini udah jalan nih, udah nyantai. Oh, di tempat perjudian, di tempat apapun, saudara, iblis itu cuma mantau. Oh, ternyata langganan masih ada. Mungkin diajaklah ke dosa A, dosa B, dan dosa C. Itu iblis udah biasa, saudara. Itu cuma mantau. Tapi justru iblis itu bekerja dengan ekstra di mana, saudara, di gereja. Karena dia berusaha untuk mencegah dan merencanakan, mengatur itu agar rencana Tuhan itu tidak tergenapi. Nah, jadi justru peperangan kita itu melawan roh, saudara. Sebagai warga kerajaan sorga, kita tuh harus bisa berperang melawan melawan roh-roh kejahatan itu. Makanya perlu kita menjadi garam dan terang, bukan hanya garam dan terang, tapi kita juga menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang kokoh, untuk menjadi alat tangannya Tuhan untuk anggota-anggota tubuh agar rencana Tuhan bisa digenapi dalam kehidupannya kita. Lakukan amanat agung agar mereka bisa melakukan dan merasakan kerajaan sorga di bumi. Nah, saudara-saudara, kita ingat waktu kisah Yosua dan bangsa Israel ketika mereka sedang berperang melawan waktu itu benteng Yeriko yang sangat tinggi itu. Secara manusiawi, secara duniawi, kita nggak bisa menghancurkan benteng yang sebegitu tebal. Tapi dia menyerahkan ini ke dalam tangan Tuhan sehingga
Tuhan bekerja, Tuhan mampu menolongnya. Peperangannya bukan hanya sekedar duniawi, tapi peperangan melawan roh, saudara. Jadi perlu kita menyadari bahwa pada pagi hari ini sebagai status kewarganegaraan kerajaan sorga, kita belajar 3 hal, saudara. Yang paling penting, hadirkan sorga di bumi. Dan yang kedua, jadikan kita ini sadar akan apa yang ada di dunia ini, sementara kita ini cuma warga yang hanya datang pendatang lah, liburan. Dan yang ketiga, kita ini bukan lagi melawan duniawi secara duniawi, tapi secara rohani, saudara. Nah, saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Jadilah warga kerajaan sorga yang baik, jadilah warga kerajaan dimanapun saudara berada. Di Indonesia memang kita bertemu dengan orang-orang yang menjadi warga kerajaan, yang mungkin ada yang baik, ada yang enggak. Tapi saya dorong setiap dari kita untuk sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang baik. Warga negara sorga yang berdampak besar bagi lingkungan dimanapun kita berada. Hadirkan sorga dimanapun berada, saudara, sehingga banyak orang bisa sama-sama datang ke dalam kerajaan sorga, sama-sama bisa merasakan hadirat Tuhan di sana, bisa merasakan kerajaan sorga yang damai sejahtera. Makanya kerajaan sorga bukan bicara soal makanan dan minuman, tapi kerajaan sorga bicara tentang damai sejahtera, sukacita yang ada. Hadirkan damai sejahtera, sukacita dimanapun kita berada di lingkungan kita hari ini. Mari sama-sama kita berdoa di dalam perenungan kita pada pagi hari ini, firman Tuhan yang sudah kita dengar. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami belajar bagaimana menjadi seorang pribadi yang penuh dengan menyadari warga kerajaan kami, Bapa, warga kerajaan sorga. Yang mungkin hari ini Tuhan ada beberapa daripada kami yang belum percaya kepada Engkau, yang sedang mengalami pergolakan, Tuhan. Kiranya Engkau yang membukakan hati kami, lembutkan mereka, Bapa, sehingga mereka bisa percaya kepada Engkau dan merasakan bahwa mereka ini merupakan satu warga kerajaan sorga. Kami berdoa Tuhan, secara khusus ada berkat Tuhan yang kami bisa terima dan bisa mengalami pemulihan yang luar biasa. Ada mukjizat Tuhan yang mereka bisa rasakan, sehingga mereka bisa menjadi dan menyadari ada kerajaan sorga yang begitu mulia dan begitu indah. Mungkin dari kami juga Tuhan yang saat ini sudah menyadari betul tentang kerajaan sorga, warga kerajaan sorga. Tapi kami kadangkala Tuhan suka merencanakan atau membuat sesuatu yang mengecewakan, tidak menunjukkan karakteristik daripada warga kerajaan sorga. Pagi hari ini kami mau berubah untuk menjadi dampak di lingkungan kami masing-masing. Bahkan kami bisa menjadi teladan di lingkungan kami masing-masing. Sehingga ketika orang-orang melihat kami, ada karakter kami, karakter warga kerajaan sorga yang tertanam dalam kehidupan kami. Bahkan ada dampak besar dalam kehidupan kami, Bapa. Sehingga orang-orang melihat mereka dan bisa mengikuti dan percaya akan kerajaan sorga, dan bisa menikmati dan merasakan kemuliaan Tuhan dan menghadirkan sorga di bumi ini, Bapa. Di lingkungan kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dimanapun kami berada, terus bantu kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa senantiasa menghadirkan sorga di bumi ini. Ajar kami Tuhan untuk menyadari bahwa dunia ini penuh dengan kekelaman, kebinasaan. Pada pagi hari ini kuatkan kami untuk menjalani hari-hari ini, Bapa. Kiranya Engkau yang berikan kekuatan itu, dan kami percaya Tuhan bukan masalah peperangan yang kami hadapi ini bukan duniawi saja, tapi ada peperangan roh yang kami harus lewati, yang harus kami kerjakan, Bapa. Tapi kami tahu ada penyertaan daripadamu, penolong daripadamu. Pagi hari ini mungkin ada beberapa daripada jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat. Entah mungkin masalah apapun, masalah ekonomi, pekerjaan, masalah secara duniawi. Tapi kami percaya ada satu yang kami pegang sebagai warga kerajaan sorga. Engkau yang mencukupi kebutuhan kami. Engkau yang membantu kami dalam menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan kami. Yang hari ini mungkin kami mencoba untuk menyelesaikan secara duniawi, tapi kami ingin menyerahkan ini ke dalam tangan-Mu, karena Engkau mampu untuk menolong setiap pergumulan kami, bukan secara duniawi, tapi secara rohani. Kami percaya bahwa Engkau mempunyai kuasa yang lebih besar daripada segalanya. Mungkin bagi kasat mata kami secara duniawi itu mustahil, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil, Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hari ini datang mengikuti ibadah dengan pergumulan masalah sakit penyakit yang sudah lama atau mungkin baru-baru ini sedang mengalami penyakit. Kau berikan kesembuhan, mukjizat terjadi bagi mereka ketika mereka melihat bahwa
pemimpin warga kerajaan sorga ini mempunyai kuasa yang sangat luar biasa. Kami menyerahkan ini ke dalam tangan-Mu. Semua daripada jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, yang mengikuti ibadah ini, kiranya urapi mereka satu persatu. Hadirkan sorga di rumah mereka masing-masing. Hadirkan sorga di hati mereka masing-masing. Dan bisa menjadi karakter warga kerajaan Allah yang baik. Bukan hanya sekedar bicara, tapi menunjukkan teladan di lingkungannya mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak dan Ibu, sebentar kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang buat saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di Gereja Kristen Perjanjian Baru. Welcome home buat saudara-saudara. Saudara-saudara bukanlah orang asing, melainkan satu keluarga di dalam Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, beberapa pengumuman yang hendak saya sampaikan adalah yang pertama mengenai doa malam. Saya dorong untuk setiap dari kita untuk sama-sama mengikuti doa malam. Kita percaya kita akan sama-sama diberkati melalui doa malam yang yang akan dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 7 malam di YouTube GKPB MDC Garut. Nah saudara-saudara, kedua, saya mendorong untuk setiap dari kita untuk sama-sama mengikuti kesan kelompok saling memperhatikan. Karena kita percaya bahwa kelompok ini akan membawa kita menjadi bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin dewasa akan rohani kita. Dan menjadi pribadi yang akan sama-sama dikuatkan melalui kelompok kesan ini. Dan yang keempat saudara, yang ketiga maksud saya adalah saya mendorong untuk setiap daripada kita yang mempunyai anak untuk sama-sama mengikuti atau mendorong anak saudara untuk mengikuti ibadah Fun Kids secara online. Karena kita percaya anak-anak kita bertumbuh dari kecil, ditanamkan secara firman Tuhan akan besarnya menjadi anak-anak yang luar biasa. Dorong terus anak-anak saudara untuk mengikuti Fun Kids karena kita sudah mendapatkan berkat daripada Tuhan. Anak-anak kita juga perlu untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan untuk sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Nah saudara, selanjutnya bagi Bapak dan Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang hendak mengembalikan persembahan ada dengan dua cara. Saudara bisa melakukan via transfer ataupun saudara bisa datang melalui di hari-hari tertentu, di hari Selasa sampai dengan hari Jumat di gereja, khususnya dari pagi sampai dengan malam, ataupun di ibadah onsite saudara. Nah saudara-saudara, yang paling penting di minggu depan kita akan sama-sama melakukan ibadah lagi secara online maupun ibadah secara onsite. Saya berdoa untuk setiap daripada kita untuk sama-sama jaga kesehatan, terus lindungi diri kita masing-masing, gunakan masker di mana kita protokol kesehatan gunakan. Dan minggu depan kita akan sama-sama melakukan perjamuan kudus saudara. Perjamuan kudus ini bagi Bapak dan Ibu yang melakukan ibadah secara online di usia yang mungkin ada masuk kriteria protokol kesehatan, kita akan kirimkan melalui tim kami. Anggur perjamuan ini akan diantarkan ke rumah Bapak dan Ibu masing-masing. So, stay safe and stay healthy saudara. Mari sama-sama kita berdoa sekali lagi saudara, untuk sama-sama kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau masih memberikan nafas dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa masih melakukan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan kehidupan kami ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami Tuhan bersatu hati berdoa bersyafaat untuk keadaan bangsa kami, bangsa Indonesia di tengah situasi kondisi yang sangat ini sukar. Tapi kami ada percaya bahwa ada pengharapan bersama dengan Engkau. Bahkan Engkau yang memberikan hikmat dan penyertaan-Mu kepada para pemimpin yang ada. Mereka mengambil keputusan bukan kepentingan pribadi tapi kepentingan bersama untuk mensejahterakan bangsa ini. Di tengah pandemi COVID-19 ini kami merindu Tuhan ada pemulihan besar-besaran terjadi. Mungkin ada beberapa oknum atau beberapa masyarakat yang enggan untuk mematuhi protokol. Kami berdoa Engkau yang tegur kepada mereka sehingga kami bisa bersama-sama bergotong royong untuk menghadapi pandemik ini secara bersama. Dan kami melihat ada pemulihan besar-besaran bagi bangsa ini, terkhusus untuk kota Garut di mana kami ada pada pagi hari ini Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan, di mana gereja yang kami hada saat ini adalah kami percaya Tuhan beberapa program yang dibuat, beberapa kegiatan ini bisa menjadi pembangunan akan kerohanian kami masing-masing. Terkhusus Bapa kami rindu secara beberapa tahun Tuhan
2 tahun kurang lebih kami ada di tempat ini akan mengakhiri ibadah, sewa kami. Engkau yang bukakan pintu Tuhan. Kami rindu mempunyai gedung kami secara permanen, mempunyai kerinduan kami. Engkau yang membukakan jalan, Engkau yang mengatur, Engkau yang membangun, Engkau yang merencanakan semuanya. Kami tahu Tuhan, gereja ini ada ini hanya untuk menjadi dampak besar-besaran, menjadi dampak yang indah, menjadi dampak yang mulia, untuk nama Tuhan ditinggikan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami rindu Engkau yang memberkati perizinan maupun dana yang dibutuhkan untuk gereja di mana kami ada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang pada pagi hari ini hadir. Mungkin hari ini mereka datang dengan penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesukaran, penuh dengan masalah yang cukup berat, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah hubungan satu dengan yang lain, masalah suami dan istri, masalah bapak dengan anak. Segalanya Tuhan kami menyerahkan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang membantu mereka, memulihkan hubungan keluarga mereka, membantu perekonomian mereka. Engkau yang memberkati pekerjaan mereka, usaha pekerjaan apapun. Hari ini mungkin ada beberapa daripada kita yang sedang kesulitan mencari pekerjaan. Engkau yang bukakan pintu. Hari ini juga kami berdoa untuk beberapa daripada jemaat-Mu yang rindu untuk pasangan hidup. Engkau datangkan tepat pada waktunya, orang yang tepat yang sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami melihat ada sesuatu pemulihan yang terjadi. Hari ini kami melihat juga bahwa ada beberapa daripada kami yang saat ini sedang bergumul dalam sakit penyakit kami yang cukup lama. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sembuhkan detik hari ini Tuhan. Dan kami melihat ada mukjizat Tuhan terjadi. Di balik itu ada pengharapan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Bapa. Sebentar kami juga akan mengembalikan persembahan ini. Kiranya persembahan ini bisa menyenangkan hati-Mu Bapa, bahkan bisa menjadi alat untuk pengembangan pelayanan dan alat untuk melayani Engkau Tuhan di melalui gereja ini. Kiranya persembahan ini berikan dengan sukarela daripada jemaat-Mu. Kau berkati usaha pekerjaannya mereka, Kau berkati usaha tersebut Saudara. Berkati juga apapun yang mereka kerjakan, kiranya hikmat Tuhan turun bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pergumulan mereka ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama mengangkat tangan-Mu dan terimalah berkat, kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Semuanya ini kami landaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus. Setiap pekerjaan, usaha, apapun yang kami terima, kami tahu itu berkat daripada-Mu Bapa. Setiap daripada kami Bapa, kami menyerahkan ini di dalam nama-Mu. Setiap orang yang percaya, yang sudah menerima berkat daripada Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.